Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diva Arinda Dwiaryani. Saya dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital, dan di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau yang dikenal dengan sebutan SDM. Kira-kira kalian tahu nggak sih SDM itu apa? Mari, aku kasih tahu SDM itu apa. Manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM adalah salah satu bidang penting dalam manajemen organisasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan bahkan untuk memotivasi tenaga kerja dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, saya akan membahas tentang unsur-unsur manajemen sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas 3 bagian, antara lain yaitu 1. Pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan sangat berperan penting dalam suatu perusahaan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan sangat aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan bahkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa atau pemikiran dan serta tenaga. Dan yang terakhir yaitu pemimpin. Pemimpin tidak kalah penting oleh pengusaha dan juga karyawan. Pemimpin merupakan seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya itu untuk mengarahkan orang lain serta tanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada 5, yaitu 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Ketiga yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Keempat adalah fungsi pengendalian. Pengendalian adalah suatu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Dan fungsi terakhir dari manajemen sumber daya manusia yaitu fungsi pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Kalian tahu nggak sih apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu? Mari aku kasih tahu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memastikan bahwa organisasi mengelola sumber daya manusia dengan efektif untuk mencapai tujuan yang strategis dan operasional. Berikut ini saya akan memberitahukan beberapa tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia. Antara lain yaitu 1. Merekrut dan menyeleksi karyawan yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengembangkan soft skill karyawan. Ketiga, manajemen kinerja yang efektif. Dan keempat, mengelola konflik dan hubungan kerja yang harmonis untuk karyawan. Dan yang kelima yaitu peningkatan produktivitas yang efisien. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan
bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan pengadaan, pelatihan, pembangunan, pemberian kompensasi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang bertujuan agar menciptakan manusia-manusia yang produktif. Baiklah, mungkin itu adalah beberapa materi tentang manajemen sumber daya manusia yang bisa saya paparkan. Semoga dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.